Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kehadiran Umi Pipi, istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Mudah-mudahan pada kesempatan ini semua acara kita berjalan lancar. Terima kasih untuk panitia, selamat, mudah-mudahan sukses, lancar selalu. Jangan lupa di sini juga ada stand bazar, sambil belanja sambil berinfak. Bismillah, lancar semuanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan safari dakwah Umi Pipi dimudahkan, dilancarkan semua. Monggo ibu-ibu ada stand pasar Muslimat Baitul Islah. Monggo yang mau beli. Terima kasih banyak. Inilah jamaah dari Umi Pipi di Masjid Baitul Islah. Jamaahnya sudah hadir. Tes 1 2 tes. Safari dakwah bersama Umi Pipi di Masjid Baitul Islah. Jamaah sudah hadir semua. Tes. Alah. Alhamdulillah zamannya Umi Pipi Assalamualaikum Umi, mau kemana Umi? Monggo ini zamannya Umi Pipi. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Yang hadir banyak sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Beludak Masjid Baitul Islah dalam Bukit Raya Gresik. Masya Allah, zamannya semuanya ini. Masya Allah, ini takmir Masjid Baitul Islah menunggu jamaah dari Umi Pipi.
Semangat, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Syukron. Ibu, dari mana? Alhamdulillah, ini dari grup Putri Chandra Dipo. Mana Bu itu, Bu? Kerembangan. Oh, Kerembangan. Terima kasih, syukron Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan hajatnya dikabul oleh Allah SWT. Sekali lagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan hadirat sekalian, alhamdulillah. Saya duduk apa berdiri, Ibu? Duduk apa berdiri? Berdiri ya. Oke. Ibu dan hadirat sekalian, Bu, apa kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kalau ditanya apa kabarnya baik, itu jawaban anak TK, Ibu. Iya kan? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Ibu-ibu dan hadirat sekalian, saya yakin ibu-ibu yang di sini pada bingung. Katanya Umi Pipi, kok yang berdiri bukan Umi Pipi? Iya Bu. Bu, Ibu kesini duduk mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngaji atau mau ketemu Umi Pipi? Kedua-duanya. Berarti nggak mau ketemu saya. Saya pulang saja. Ibu-ibu dan hadirat sekalian, ketika kita dalam satu majelis seperti ini, yang paling penting dan utama supaya kita nanti pulangnya nggak tangan kosong, tidak hanya bawa. Di awal ini kita semua harus tata niat kita. Mau ngapain? Kalau mau cuma ketemu Umi Pipi, cuma ketemu selesai. Tapi kalau di sini kita mau menuntut ilmu, mau belajar, mau membersihkan hati, maka sekalian, ini zaman sekarang nih, kita nih khususnya muslimah, khususnya para ibu-ibu muda, ibu-ibu setengah muda, setengah tua, ya, yang paling kita perhatikan itu adalah menata hati kita. Kenapa? Kadang-kadang kita ini tiap hari ikut kajian, tiap hari ikut taklim, tiap hari ikut sholawatan, tiap hari kita ikut acara-acara seperti ini. Tapi ternyata yang didapatkan nggak ada. Yang didapatkan tidak ada kecuali ketemu teman, cipika-cipiki, tanya kabarnya, sehat, selesai. Yang dibahas apa sih tadi? Ya pokoknya tadi lah, di situ pokoknya. Jangan sampai ibu-ibu di sini duduk di sini sudah suasananya hangat-hangat bagaimana begitu ya? Nah, nggak dapat apa-apa, sayang dong, sayang. Makanya di awal ini kita semua tata hati. Ya Allah, saya hadir di pagi hari ini di Masjid Baitul Islah untuk mendapatkan ilmu. Supaya apa? Supaya kita di hadapan Allah punya kualitas yang baik. Ibu dan hadirat sekalian,
manusia, dalam diri manusia itu ada beberapa unsur yang kita semua harus tahu dan harus paham. Kenapa? Kalau kita nggak paham, akhirnya kita salah tujuan. Manusia yang cerdas itu kalau mau melakukan sesuatu harus tahu, saya duduk di sini dari pagi sampai siang mau dapat apa. Kalau dapat kue, beli sendiri di warung banyak, nggak cuma 1, 10 bisa. Ibu-ibu dan hadirat sekalian, apa yang harus kita ketahui tentang diri kita? Manusia itu ada beberapa unsur dalam tubuhnya. Ada jasmani, ya, ada ruhani, ada akal. Dan ketiga-tiganya ini nanti yang jadi drivernya, yang ngatur belok kanan, belok kiri, lurus, mundur, apa? Al-qalbu. Jangan ngomong kalbu ibu-ibu, karena kalbu kalau dalam bahasa Arab artinya anjing, ya. Qalbu, qalb, hati, diambil dari kata qalb. Kenapa? Karena hati itu selalu terbalak-balik. Kalau lagi duduk di sini kayaknya orang beriman banget deh, gitu ya. Kayaknya bener-bener bersih deh, kayaknya bener-bener suci deh. Tapi kalau lagi di mall lupa semuanya. Kita taruh kalbunya, ganti cara. Ini kalbu. Dia driver diri kita ini. Selama ini yang kita tahu dan yang kita pikirkan bisa jadi lebih dari 75% pemikiran kita hanya bingung dengan jasmani saja. 3 unsur ini ada makanannya semuanya. Akal makanannya apa? Apa akal makanannya? Halo? Akal makanannya apa? Ilmu. Apa dalam ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Semua yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW wajib dan harus menuntut ilmu. Wasilahnya, tekniknya, caranya awal pertama kali adalah baca. Jangan dibayangkan baca itu baca lihat tulisan ini Ibu Budi, ini masjid. Jangan itu saja, itu hanya salah satunya saja. Kita membaca kehidupan kita, kita baca alam ciptaan Allah, kita baca kuasanya Allah, kita pelajari alam ini untuk tahu siapa sebenarnya yang maha kuasa dan maha adil. Ibu dan hadirat sekalian, itu akal. Yang kedua, jasmani kita. Jasmani makanannya apa, Bu? Halo? Gado-gado. Oke. Apa lagi? Semuanya yang namanya makanan kalau suka dimasukkan ke mulut. Biar apa? Biar sehat, biar kuat, ya. Kita biasanya kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Kalau ada itu 20 sehat 100 sempurna, kita cari semuanya bakalan supaya apa? Sehat. Iya apa ya? Apalagi kalau perempuan wanita biasanya. Apa? Lah, itu makanan kulit kita. Biar glowing. Ya Bu ya?
lotion ini, lotion A, lotion kaki, lotion mata, lotion pipi, lotion tangan, lotion jari ya. Semuanya kita beli supaya halus kulitnya. Supaya apa nggak boleh? Boleh, harus. Yang tidak boleh kalau satu berlebihan, dua kita berdandan dan cantik-cantik untuk yang bukan mahram kita. Itu yang nggak boleh. Ya, itu jasmani. Yang ketiga adalah apa? Rohani. Apa makanan rohani kita, Ibu? Apa makanan jiwa kita, Ibu? Apa coba? Apa? Berzikir, mengaji, beribadah, semua amalan kebaikan. Kita ini kadang-kadang kalau kita belum makan, ini sudah jam berapa, saya belum sarapan pagi, nanti lambung saya sakit. Kita bingung, Bu. Berusaha untuk cari makanan sesegera mungkin supaya lambung nggak sakit. Tapi kadang-kadang kita abai, kita lalai dengan makanan jiwa kita. Ya Allah, sudah 1 minggu saya tidak ikut taklim. Ya Allah, sudah saya 1 minggu saya nggak baca Quran saya. Sudah 1 minggu saya nggak pernah zikir. Ya Allah, ini hatinya gersang, ibu-ibu. Terkadang kita ini hanya ribut, hanya bingung, hanya fokus di hal-hal yang nampak di mata kita, yaitu jasmani kita. Tapi kita kurang perhatian dengan rohani. Bu, kematian sunnatullah. Kematian sunnatullah. Ketika seorang manusia menghadap kepada Allah, ini 3 unsur tadi kemana? Akal ketika manusia sudah meninggal, habis sudah. Jasad ketika manusianya meninggal, dikubur. Ini kulit yang tiap hari kita kasih lotion dimakan sama serangga, ya, dimakan sama cacing-cacing tanah. Kalau kita gemuk seneng cacingnya, banyak dagingnya, kita sekarang pesta, kan gitu. Yang ketiga, ruh. Kemana ruhnya? Hilang? Enggak. Yang masih kekal adalah ruh. Sementara kita hidup hanya memikirkan urusan jasmani yang tidak kekal, mentok paling umur usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun selesai habis. Ruh yang kekal nanti bakal lanjut sampai ke yaumil kiamah. Kita nggak kasih makan sampai kering hati kita, nggak kenal dengan namanya kebaikan, nggak kenal dengan namanya agama, nggak kenal dengan namanya kebiasaan-kebiasaan indah. Jangan sampai kita salah sangka. Kita berusaha, berjuang, tapi ternyata finishnya bukan di situ. Nih ibarat kalau orang lomba lari, startnya sudah bareng nih, sama semua. Finishnya dia nggak tahu, orang lurus dia belok. Sudah capek berusaha ngecer lari supaya dapat menang, ternyata salah finish. Rugi nggak? Rugi. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang merugi. Ibu-ibu dan hadirat sekalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat, Bu, sopo sing paling cantik di sini, nggak dilihat sama Allah. Siapa yang kerudungnya banyak, apa namanya ini, brosnya, atau siapa yang brosnya paling besar, atau siapa yang bajunya paling berkelip-kelip. Ini dari depan sini kelihatan nih yang paling banyak lampunya, bajunya siapa. Nggak dilihat, Bu, sama Allah. Yang dilihat apa?
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana? Di hari di mana la yanfa'u malun wala banun, harta nggak bermanfaat, anak yang kita perjuangkan nggak ada manfaatnya semuanya, illa kecuali apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Siapa mereka? Ibu-ibu dan hadirat sekalian, masih bisa mendengarkan? Masih siap? Oke, kita lihat siapa yang qalbun salim tersebut. Apa kita termasuk orang yang qalbun salim apa enggak? Jangan sampai kita pede termasuk orang qalbun salim, ternyata begitu ngadep Allah dipinggirin sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ibu dan hadirat sekalian, kita lihat qalbun salim, orang-orang yang menghadap kepada Allah, yang hadir menghadap dengan hati yang bersih. Ini kita nih ibu, ini para ibu-ibu yang lagi duduk dari ujung sana sampai di depan sini, maupun yang berdiri mungkin panitia di situ, ya. Kita ngacak sekarang. Kita mengaca, berkaca, mengukur kualitas hati kita ini termasuk qalbun salim apa tidak. Gimana caranya? Paling gampang kalau lagi ada acara seperti ini. Gimana caranya? Ini kita lagi duduk, lagi serius dengerin yang lagi di depan berdiri ngomong. Tahu-tahu ada orang lagi datang duduk di samping kita, kaki kita didudukin, jebrek. Coba kita gimana? Gimana coba? Responnya gimana? Geser dong, gitu ya? Ini kaki, jangan didudukin, ya kan? Sudah mulai agak terbakar ini. Udah duduk, situasi panas, kipas-kipas, datang dari pagi supaya bisa di depan. Tahu-tahu ada yang nyelonong, didudukin lagi kakinya. Ini kalau orang yang qalbun salim, ibu-ibu, apa? Maaf ya mbak, bu, kaki saya. Beda dengan minggir dong, geser. Ini kaki jangan didudukin, nggak lihat emangnya. Ini kita bisa ukur sekarang. Dan untuk mendapatkan qalbun salim, masih atur-atur panitia. Sampun. Oke. Kita lanjutkan supaya saya ngomong di sini nggak sia-sia, ya. Oke. Ya. Ini kalau orang yang qalbun salim, permisi, maaf, yang didudukin yang ngomong maaf, bukan yang ngedudukin ya. Maaf kaki saya. Oh ya, maaf. Qalbun salim. Lagi di acara seperti ini, lu pada siap nih dengerin, menunggu Umi Pipi belum datang, kan gitu ya. Tahu-tahu yang keluar Ustazah Umaymah. Lah, wah capek-capek kesini, mana Umi Pipinya? Kok beda orangnya? Turun nilainya sudah. Ya beda. Oke. Qalbun salim lagi nih ibu. Udah duduk, siap, serius mau dengerin.
mata ini muter. Ibu itu loh kemarin pergi sama saya tasnya pakai tas itu, sekarang nggak ganti. Ya Allah, nggak punya tas kali ya. Hati-hati, ini setan sedang berusaha mencuci pikiran kita, mencuci hati kita, supaya kita duduk di sini nggak dapat apa-apa, cuman dapat kue. Hati-hati. Lagi golput salim kita ukur nih, udah duduk rapi enak, niat serius, nggak mau lihat-lihat mata, nggak mau lihat-lihat, saya nggak mau nilai orang. Ya Allah, saya benar-benar pengen jadi hati yang bersih. Ya Allah, di sebelah kita orangnya, ini orang nggak punya parfum kali ya, bau. Ya Allah, kenapa sih duduk sama saya? Lagi jatuh lagi kita. Iya kan? Iya apa iya? Betul? Masih sering seperti itu? Gimana kiatnya supaya kita dari awal sampai akhir, sampai nanti selesai ketemu Umi Pipi, pahalanya tetap nggak dihapus sama setan. Begitu keluar perasaan, ya, begitu keluar perasaan atau kata-kata atau pikiran yang merusak niat kita, apa yang kita perbuat? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampun ya Allah, saya salah ya Allah. Makanya orang yang hatinya bersih itu kemana-mana istighfar, kemana-mana istighfar. Ngadep sana astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini yang di sebelahnya begini, ini orang ngapain sih dari tadi istighfar mulu? Emangnya saya salah apa? Ya, iya apa ya? Kita semua ini, saya yang berbicara pun masih belajar dan berjuang untuk bisa mendapatkan qalbun salim. Bu, kita hidup, saya rata-rata nih usianya insya Allah di atas 17 tahun, ya. Kecuali yang berdiri Bu masih 17 tahun, ya. Kita hidup di sini mulai dari mata melek sampai mata merem sehari. Yang kita urusi apa ini Bu? Pekerjaan, suami, anak, ya kan gitu ya. Anak yang kita perjuangkan ibu-ibu, kita kerja buat anak, kita capek buat anak, kita rela nggak makan, yang penting anak saya kenyang, yang penting anak saya seneng, saya nggak ganti baju nggak apa-apa, yang penting anak saya beli baju, yang penting anak saya bisa sekolah, yang penting anak saya bisa sama dengan anak-anak orang lain. Itu kita. Tapi kalau yang kita perjuangkan masih hanya sekedar di tataran urusan dunia, hati-hati, besok kita akan kecewa ibu. Kenapa? Seperti ayat yang saya sebutkan tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta kita yang kita kumpulkan tiap hari, kita kerja cari, kita tabung di bank ini, bank itu, bank ono, bank ini, nggak ada manfaatnya semua. Tapi kalau kita tabungkan di madrasah, kita tabungkan di masjid, kita tabungkan di anak yatim, kita bantu daerah-daerah kita yang nggak mampu, itu yang bisa bermanfaat. La yanfa'u mahlun wala banun. Gak ada manfaatnya anak kita yang kita didik kalau besok di akhirat mereka nggak bisa bela kita ini. Anak yang kayak gimana yang bisa bela orang tuanya? Anak yang gimana? Apa harus profesor, doktor, MHum dan seterusnya? Tidak jadi jaminan. Tapi bukan itu berarti salah. Tidak. Anak yang bisa bela orang tuanya,
anak yang bisa gandeng orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Tidak mata benu adama in qad amalu illa min talatin. Apa? Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u lahu. Sadaqatin jariyah, harta yang kita cari kita simpan di masjid, kita simpan di madrasah, kita sedekahkan, kita bagikan kepada orang-orang yang nggak mampu. Itu yang bisa bela kita. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu yang kayak gimana? Apa kita harus jadi guru semua? Enggak. Ibu punya anak, ajarin anaknya abata sampai dia bisa ngaji. Itu abata, ibu dapat terus pahalanya. Ajarin anak-anak kebaikan, ingatkan sholatnya. Ajarin ibu-ibu kalau sedekah ngasih orang nggak mampu, anaknya yang suruh kasih, biar dia tahu ada hak orang di harta kita. Ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah cukup sangat memperhatikan. Kenapa? Ibu itu madrasatul ula. Jadi role modelnya anak itu ibu. Kemudian apalagi yang ketiga? Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Besok ibu kalau udah ngadep Allah, sudah tidur kaku, bisa berdoa sendiri? Nggak bisa. Ya nanti kan saya teman saya banyak, ada grup WA saya, PKK, Majelis Taklim ABC, kita ikut. Nanti kan teman-teman saya doain semuanya. Sekali paling bu, mentok paling sampai 7 hari. Iya. Kalau waladun saleh sampai terakhir dia nggak ada, tetap akan didoakan orang tuanya, angkat tangannya. Bahkan ada sebuah riwayat menyatakan, ibu-ibu, ada seseorang ngadep kepada Allah, ya Allah, saya kok dapat derajat seperti ini karena apa ya Allah? Saya punya amalan apa? Kemudian kata Allah apa? Bistighfari waladik lah, kata Allah. Karena istighfarnya anakmu yang terus mengalir, makanya kamu saya angkat derajatnya. Ibu, beristighfarlah terus untuk orang tuanya. Allah nanti yang akan bimbing anak-anak kita beristighfar untuk kita. Ibu. Ya, siap? Siap ngapain? Siap ngapain? Siap untuk menjadi wanita yang salihah. Seperti temanya sekarang, bukan main temanya ya. Wanita akhir zaman yang dirindukan surga. Siapa mereka? Wanita-wanita salihah yang bisa nuntun dan gandeng anaknya ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita-wanita yang kalaupun semua orang tuh ada perjuangannya ibu, ada perjuangannya, ada di perjuangan anak, ada yang perjuangannya di suami, ada perjuangannya di orang tua, ada perjuangannya di teman-temannya, ada yang perjuangannya di sosial. Perjuangan-perjuangan itu semua kita gunakan semaksimal mungkin untuk narik mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan hadirat sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan pagi duduk kita di sini gak menjadi sia-sia. Walaupun mungkin niatnya agak terbelok-belok sedikit, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditata hati ibu-ibu, gak usah rame. Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh yang ditunggu-tunggu. Supaya apa ibu? Supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya, kita mendapatkan ilmunya, kita bisa jadi wanita-wanita yang bisa dorong mengajak keluarga kita, ngajak suami, ngajak anak, ngajak keponakan, ngajak orang-orang yang kita cintai, bahkan sahabat-sahabat kita
untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa kita buat untuk apa? Memperbaiki diri, ngadep kepada Allah, tambah usia, bukan tambah cantik, iya kan? Tambah usia, tapi tambah kualitas iman kita kepada Allah. Tambah usia, kualitas cinta kita kepada Rasulullah semakin dekat, sehingga kita punya sinyal sama Rasulullah SAW. Kalau kita punya sinyal sama Rasul, insya Allah syafaat ada di tangan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan hadirat sekalian, mudah-mudahan sedikit ini bisa membuat kita semakin dekat sama Allah. Mudah-mudahan yang duduk di sini disampaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disembuhkan, yang sempit rezekinya dilapangkan. Ya Allah, kami duduk di sini satu tujuannya untuk menuntut ilmu. Ya Allah, kami hadir di tempat ini satu tujuannya untuk semakin dekat kepadamu. Ya Allah, kami duduk di sini ya Allah dengan perjuangan kami hanya satu harapan, supaya kita bisa menjadi muslimah yang benar-benar bisa mengantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa amanah, dan besok ngadep kepada Allah melalui pintu VIP-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.